Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Saya Prela Santi. Dan saya Rai Sumayani. Saya Titin Agustini Dewi. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rai, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Bu Tin, kabar saya baik Bu untuk hari ini dalam keadaan sehat. Ibu sendiri bagaimana ya kabarnya hari ini? Astungkare juga Bu Rai, saya juga dalam kondisi sehat. Bu Rai, pagi ini ada sesi coaching juga nggih sama Bu Emanya? Benar Bu, saya pagi ini rencana jam 9 akan melakukan coaching dengan Bu Emma. Seperti itu Bu. Baik Bu Rai, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Rai kembangkan nanti. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada Ibu Emma. Nah, sekarang Bu Rai sudah siap melakukan proses coaching bersama Bu Emma? Ya Bu Tin, saya sudah siap. Saya berterima kasih kepada Bu Tin untuk hari ini sudah bisa menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching dengan Bu Emma nanti. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu Rai, sebelum Ibu memulai proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nantinya saya juga akan bertanya Bu Rai ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Rai lakukan nanti. Iya Bu. Nah, jadi Bu Rai ya, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apa Ibu melakukan percakapan coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identitas masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Rai. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga mengamati apakah Ibu juga melaksanakan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu mungkin Bu Rai sudah paham. Nah, di mana membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi itu dengan proses yang kreatif, yang memaksimalkan potensinya ya Bu Rai ya. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terbuka. Dan juga mendengarkan secara aktif nanti. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Ibu ya, receive, act, summarize, dan juga appreciate ya Bu. Nah, di mana Ibu bisa menerima pernyataan dari coachee Ibu nanti, kemudian Ibu Rai bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nantinya, dan mampu memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apa sudah jelas Ibu untuk rubrik penilaiannya? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Pada saat saya melakukan coaching nanti ya Bu, saya ini berencana untuk melakukan sesuatu dengan alur tirta. Lalu nanti saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti Bu Tin. Nah, jadi saya merasa sudah sangat jelas atas rubrik yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Ibu. Ya, baik Bu Rai, izinkan saya bertanya ya Bu. Siap Bu. Nah, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oke Bu, jadi seperti ini Bu. Saya melakukan coaching di sini ada 3 hal yang saya akan lakukan, terutama 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua tantangan mendengarkan dengan aktif,
Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, maaf Bu, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu eh, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang aktif, ya Bu Raya? Iya. Oke, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi itu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang aktif. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching ini? Nah, baik, seperti ini Bu. Jadi bagian yang paling spesifik nih yang saya harapkan untuk melakukan observasi ya Bu ini ya, itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang berbobot. Intinya ketika saya melakukan coaching mampu menangkap kata kuncinya nanti seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu raih capai dan kompetensi yang Ibu capai dan yang ingin saya amati. Nah, selanjutnya silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Bu Emma. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang Bu sejenak tentang hasil coaching yang Ibu lakukan nanti. Ya Bu, terima kasih baik sekali Bu untuk hari ini udah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan. Terima kasih Bu, sampai ketemu nanti ya Bu ya. Baik Bu Rai, sampai ketemu lagi ya Bu Raya. Silakan lanjutkan ke coachingnya. Oke, siap Bu. Selamat pagi Bu Emma, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Rai, kabarnya sehat selalu. Oh ya, sekarang sudah sehat ya. Tiang dalam hal ini juga dalam keadaan sehat sebenarnya. Baik Bu, hari ini ya kita akan lakukan coaching. Nah, di mana dalam hal ini coaching dalam kegiatan yang akan kita lakukan itu menggunakan alur cerita ya Bu ya. Nah, jadi di awalnya saya ingin bertanya dulu sama Ibu ini, kira-kira nih hari ini Ibu Emma mau bercerita tentang apa Bu? Iya Bu, nah saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu tentang siswa saya itu yang masih pasif dalam pembelajaran di kelas. Oh, jadi yang siswa yang masih pasif ya Bu Iya. ya? Oke, terus bagaimana Bu? Untuk pembicaraan hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan lebih lanjut? Ya, jadi saya ingin harapan saya di akhir pembicaraan ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya itu dalam belajar, begitu Bu. Nah, sehingga saya lebih semangat dalam mengajar anak-anak di kelas. Oke, jadi yang ingin Ibu bicarakan itu tentang keaktifan dalam belajar ya, benar ya Bu ya? Iya. Sekarang saya akan coba mencarikan informasinya Ibu dulu ya. Menurut Ibu nih, ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu seperti apa? Kalau aktif dalam belajar di kelas sih, kalau ciri-ciri yang saya ketahui itu siswa itu aktiflah menyimak dalam pembelajaran di kelas. Dia bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Terus dia ada timbal balik atau umpan baliknya terhadap guru. Terus anak-anak itu mau bertanya kepada guru jika dia tidak mengetahui suatu hal yang pembelajarannya tidak mereka ketahui, seperti itu Bu. Oke, jadi seperti itu ciri-ciri siswa yang menurut Ibu yang aktif Iya. ya Bu ya. Terus nih, menurut Ibu sekarang ya, siswa yang belajar itu yang menyebabkan mereka itu kurang aktif dalam saat pembelajaran itu apa? Yang menyebabkan tidak? Sepengamatan saya di kelas sih, menurut saya sih mereka kurang aktif itu disebabkan pertama mungkin ya Bu ya, saya tuh kurang melakukan survei atau bertanya kepada mereka langsung. Terus mereka tuh tidak paham dengan materi atau mungkin
pembelajaran saya itu monoton seperti itu dan anak-anak kurang mengerti dan jadi tidak aktif. Terus apa yang saya sampaikan itu anak-anak juga tidak mengerti seperti itu Bu. Jadi itu di situ kelihatan anak-anak tuh jadi kurang pasif dalam pembelajaran saya di kelas. Terus yang kedua, terus kemungkinan mereka itu punya masalah pribadi dan kadang-kadang suka melamun, ngobrol sama teman seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu, landasan dalam berpikirnya Ibu. Nah, Mm. bahwa anak-anak itu menjadi pasif dalam pembelajaran itu seperti yang Ibu bilang tadi ya, baik. Nah, kira-kira nih, apa rencana Ibu ke depannya yang untuk bisa menumbuhkan keaktifan siswa itu? Kalau untuk rencana sih, rencananya saya ya Bu ya, saya akan mengajar menggunakan metode-metode yang baru ya, metode-metode yang kekinian, seperti metode visual yang lebih menarik lagi agar anak tertarik untuk menerima pembelajaran dari saya. Nah, biar mereka itu lebih aktif kembali dalam menerima pembelajaran. Terus menyusun modul ajar dengan bervariasi dengan metode mengajarnya sehingga tidak itu saja. Nah, terus kita bisa berkolaborasi dengan teman atau rekan-rekan sejawat, berbagi praktik baik juga dengan teman-teman sejawat seperti itu Bu. Terus menemukan referensi lagi tentang metode pembelajaran yang baru. Oke, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi-referensi yang baru ya Bu, sehingga siswa di sini bisa menebak pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti itu ya, benar Ibu ya? Oke, baik Ibu. Nah, dalam hal ini kira-kira ketika Ibu melakukan pembelajaran seperti itu, siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah saya sih Bu ya, menurut saya itu guru-guru yang lebih muda ya, yang pintar dalam berteknologi. Terus ada guru-guru yang memang sudah mahir di teknologi ya, itu yang bisa membantu saya karena bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik melalui media visual. Dan itu saya juga berkontribusi dengan kepala sekolah, juga sama dengan orang tua murid. Oke, kira-kiranya ini kan sudah Ibu dibantu nih. Terus dalam pelaksanaannya rencananya seperti apa Ibu? Nah, rencananya yang saya mau sih menyusun modul itu saat saya liburan semester itu, biar saya lebih leluasa bisa menemukan ide-ide yang lebih bagus lagi dari sebelumnya, dan juga waktunya itu lebih senggang gitu. Saat liburan saya bisa fokus untuk menyusun modul dan metode pembelajaran. Begitu ya Bu, jadi pada tahun ajaran baru nih ada metode baru yang akan Ibu terapkan kepada siswa ya? Iya betul Bu. Sangat bagus sekali Bu, tetap semangat. Nah ini kira-kira nih Bu, dari percakapan kita yang sudah kita lakukan dari awal sampai terakhir ini, apa yang membuat Ibu tetap semangat? Iya, baik Bu, yang membuat saya tetap semangat itu solusi-solusi permasalahan saya itu bisa terpecah sehingga saya tuh ketika saya ngobrol dengan Bu Rai, saya bisa menemukan ide-ide lagi, bisa menemukan solusi permasalahan saya seperti itu. Jawaban saya tuh sudah terjawab itu dari yang saya pikirkan itu saya sudah terjawab, dan pastinya untuk tindakan kedepannya dari masalah saya. Oke, bagus Ibu ya. Terima kasih juga Ibu nih sudah mau berbagi tentang permasalahan yang Ibu hadapi sebelumnya ya. Selanjutnya nanti harapan Ibu bisa juga dalam penerapannya bisa terlaksana ya Bu. Saya doakan sudah bisa nantinya tercapai dengan baik seperti itu ya Bu. Iya. Untuk melihat perubahan-perubahan ke depan seperti apa ya Bu ya. Iya. Nah, Terima kasih sekali lagi ya Bu Rai sudah menemani saya berbincang hari ini. oke, terima kasih Bu. Wah Bu, bagus sekali coachingnya. Tadi saya lihat proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan coaching tadi bersama Bu Emanya? Ya Bu Tim,
setelah saya melakukan coaching tadi dengan Bu Emma, saya merasa berhasil Bu, fokus, sehingga saya itu merasa kompetensi yang saya sudah harapkan atau tujuannya nanti itu sudah tercapai Bu, seperti itu. Nah, saya sangat merasa senang, bahagia, bisa bercerita banyak tentang coaching itu, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dalam coaching itu bisa tersepakati dan bisa terselesaikan seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Dan pada saat kita coaching tadi, itu jika kita merujuk pada indikator-indikator pengembangan yang Bu Rai harapkan pada kompetensi coaching Ibu, nah kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya sudah fokus mendengarkan dengan aktif Bu di sini. Di mana dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat sesuai dan pas mengajukan ketika pertanyaan itu diajukan bisa dijawab oleh coach dengan baik sesuai dengan alur kita seperti itu. Oke, baiklah Bu Rai, jadi sudah tercapai ya Bu Rai ya, sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang Bu Rai harapkan ya. Iya Bu, sudah. Oke, baiklah Bu. Bu Rai, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi. Saya tadi kan saat Ibu Rai sedang melakukan coaching, saya mau menyampaikan sedikit masalah pengamatan dalam proses coaching tadi. Oke, silakan ya. Nah, di sini dari hasil pengamatannya, menurut saya Bu, saat percakapan coaching yang Bu Rai laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik. Nah, di mana di sini Ibu menyampaikan percakapan sesuai dengan alur cerita. Bu Rai ya tadi. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching dalam sesi coaching itu. Mengarahkan Ibu Emma untuk mengidentifikasi permasalahannya. Merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu Rai sudah memancing Bu Emma untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu Rai juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya di sini Ibu Rai sudah melakukan kesadaran penuh. Dengan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present dan mendengarkan aktif. Dan sudah aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga di sini. Nah, seperti yang Bu Rai sampaikan saat pra-observasi tadi adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu Rai ya. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Kemudian Bu Rai sudah mampu mencapai sesuai harapan yang sudah Bu Rai sampaikan pada saat proses pra-observasi tadi. Nah, menurut saya itu sudah tercapai. Ya Bu, terima kasih, sangat senang sekali saya mendengar apa yang Ibu bilang. Terima kasih Bu untuk umpan baliknya. Ibu sudah mau mendengarkan dan menjadi observer saya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rai. Nah Bu Rai, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Rai kembangkan berikutnya untuk kedepannya Bu? Baik Bu, jadi seperti ini, kedepannya itu saya mau terus untuk melakukan latihan-latihan yang lebih intensif seperti itu Bu, dengan melakukan itu secara aktif. Nah, di sini saya mampu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam, lebih efektif, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching secara langsung dan terbuka, bercerita dengan banyak hal dengan coaching. Kemudian lalu saya sebagai coach juga bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat Bu, seperti itu. Jadi harapan saya itu melakukan banyak-banyak praktik dari coaching ini. Oke ya Bu. Nah, nanti saya akan berusaha terus. Nah, nanti juga saya akan berusaha terus pantau, mendampingi Ibu ya dalam penerapan coaching ke depannya. Nah, astungkare ya Bu Rai, kira-kira Bu ada hal lain yang ingin Bu Rai sampaikan lagi Bu? Tidak sih Bu, saya ingin berusaha aja untuk latihan yang lebih baik lagi untuk ke depan. Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Rai ya. Ya Bu.
sudah cukup.